Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Dan pemirsa, menjelang bulan Mei, investor pasar modal biasanya akan sering mendengar maupun membaca informasi mengenai fenomena sell in May and go away. Ya, fenomena yang terjadi di pasar saham luar negeri tersebut seringkali dikaitkan dengan pergerakan pasar modal domestik. Menjelang bulan Mei 2021, pelaku pasar modal di tanah air akan diramaikan dengan informasi mengenai fenomenal sell on May and go away. Bahkan pergerakan indeks harga saham gabungan juga akan dikaitkan dengan fenomena tersebut dan menjadi bagian dari strategi investasi bagi investor maupun trader pasar modal. Pada bulan Mei, investor pasar modal cenderung melakukan aksi jual guna menghindari terjadinya penurunan kinerja pasar modal pada bulan Mei hingga Oktober. Meski demikian, tidak serta fenomena sell on May and go away ini terjadi dalam setiap tahun. Apalagi pasar modal di Indonesia hingga saat ini masih terdampak pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak tahun 2020. Sementara itu, IHSG bergerak dalam rentang sempit sejak 2 pekan terakhir, di mana pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, IHSG masih mampu bertahan di zona hijau, naik 0,64% di level 6.012,96. Kondisi ini melanjutkan penguatan hari sebelumnya yang berhasil rebound setelah melemah selama 2 hari, naik 0,12% di posisi 5.966,79. Adapun saham-saham berbasis pertambangan, banyak yang masuk dalam deretan top gainer seperti Timah Tbk mengalami lonjakan hingga 9,38% di harga 1.750. PT Merdeka Copper Gold Tbk naik 5,35% di level 2.560. Disusul Kapuas Prima Coal Tbk naik 3,94% dan PT Vale Indonesia Tbk menguat 3,79%. PT Aneka Tambang Tbk naik 3,29% dan PT Adaro Energi Tbk naik 3,29%. Lantas, apakah investor siap-siap untuk profit taking atau justru melakukan akumulasi beli? Simak pembahasannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, itu tadi informasi top headline kami di hari ini dan kita nanti juga akan ulas bersama dengan narasumber di hari ini. Dan langsung saja saya sapa dengan Bapak Octavianus Audi, pengamat pasar modal yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Audi. Selamat pagi Mas Fajar. Ya, Pak Audi, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung di Market Opening pagi ini. Ya, terima kasih. Ya, Pak Audi, melihat perkembangan market, terutama indeks harga saham gabungan hingga penutupan perdagangan di kemarin yang berhasil lagi-lagi ditutup di zona hijau, setelah di hari sebelumnya juga ditutup di zona yang cukup positif, meskipun di awal pekan di Senin dan Selasa indeks berakhir di zona merah. Apa saja kemudian catatan-catatan dari laju market di hari kemarin? Ya, kalau dilihat dari kemarin itu yang dominan atau yang bergerak cukup signifikan di pasar itu adalah dari sektor mineral atau khususnya untuk sektor mining. Ya, dan ini kalau kita lihat juga biasanya kalau emiten-emiten mining ini biasanya akan korelasi dengan harga komoditasnya itu sendiri. Karena kalau dari riset beberapa sebelumnya memang korelasinya positif. Artinya ketika harga komoditasnya naik, ini akan mendongkrak kenaikan harga saham dari emiten tersebut. Dan kalau kita lihat juga kemarin yang didominasi peningkatan itu adalah emiten-emiten yang berasal dari sektor mining seperti itu. Oke, tapi selain memang akhirnya dominan ataupun pergerakan yang cukup besar ditunjukkan oleh sektor mining tadi, adakah kemudian katalis utama yang akhirnya menjadi kontributor bagi penguatan indeks? Karena kita tahu ada data yang juga sudah dikeluarkan begitu dari Amerika Serikat terkait dengan GDP di kuartal 1, kemudian jobless claims dan juga pernyataan terbaru dari The Fed Jerome Powell. Apakah kemudian hal-hal ini juga turut mengangkat bursa dalam negeri termasuk juga regional di perdagangan kemarin, Pak Audi? Ya, kalau saya pikir justru ini akan menjadi sentimen yang berlawanan arah harusnya dengan ISG hari ini. Karena gini, kalau dari yang sebelum-sebelumnya, sepengamatan saya dari awal tahun sampai dengan saat ini, memang asing ini masih melakukan net sell di pasar kita atau di ISG. Ya, dan kalau kita lihat juga transaksi kita juga terus menurun. Dan ini mungkin salah satu faktornya adalah memang pemulihan ekonomi Amerika yang begitu cepat. Dan kalau kita lihat hari ini tadi GDP di Amerika sudah dirilis dan dia naiknya 6,4% di atas ekspektasi pasar. Jadi saya pikir ini akan semakin mendongkrak dan arus dana untuk investor asing ini bisa kembali lagi ke market US, dan ini saya pikir akan menjadi sentimen yang agak sedikit memberatkan ISG.
Seperti itu. Oke, jadi data positif yang akhirnya sudah dirilis justru berpotensi untuk kembali membuat outflow ya. Apakah kemudian memang tanda-tandanya sudah mulai terlihat bahwa outflow masih akan terus berlanjut, Pak Udi? Ya, kalau kita lihat dari data pemulihan di negara-negara maju ya, baik China maupun di Amerika, ya khususnya di Amerika, ini memang sudah menunjukkan data-data yang cukup signifikan. Yang pertama adalah selain dari GDP yang melebihi ekspektasi pasar, lalu juga ada PMI Manufacturing Index-nya, ini bahkan tembus rekor lagi dan saya pikir ini adalah salah satu faktor di mana di Amerika itu sudah vaksinasi, lalu juga sudah mulai reopening lagi untuk aktivitas perusahaan-perusahaan di sana. Jadi saya pikir di sini penahan atau yang membuat ISG kita agak sedikit melambat adalah ya pemulihan negara-negara maju. Tapi di satu sisi ya dengan adanya pelantikan kemarin untuk menteri baru, ya itu saya pikir juga akan menjadi sentimen positif untuk pasar modal kita. Dan kalau kita lihat juga BKPM juga kuartal 1 mengumumkan bahwa kita ini masih membukukan kenaikan foreign direct investment. Jadi saya pikir walaupun di tengah pemulihan negara-negara maju, tapi di satu sisi mereka juga masih mau invest di Indonesia. Jadi saya pikir ya walaupun tidak menjadi sentimen positif yang cukup besar, tapi setidaknya masih ada dorongan positif untuk ISG kita. Oke, setidaknya masih ada sentimen ataupun katalis positif bagi indeks harga saham gabungan sendiri begitu ya. Meskipun tadi ada data-data yang sudah dirilis yang sepertinya bahkan berpotensi untuk membuat arus dana keluar. Tapi melihat data-data di dalam negeri sendiri, Pak Audi, apakah sudah cukup sesuai dengan ekspektasi? Terutama laporan keuangan yang sudah dirilis karena kita tahu tidak begitu banyak juga yang berhasil outperform gitu. Masih ada juga emiten-emiten yang masih underperform. Apakah kemudian ini juga semakin memberatkan view dari pelaku pasar juga terhadap market dalam negeri? Ya, ini memang sudah mulai masuk ya, biasanya kalau kita sebut adalah earning season. Nah, ini juga berlaku di negara-negara lain juga. Dan kalau kita lihat dari beberapa emiten yang sudah melaporkan kuartal 1, memang ini belum terlalu signifikan dalam laporan keuangan tersebut. Tapi saya pikir di sini memang tujuannya kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ini lebih condong adalah untuk bagaimana kita bisa survive. Setidaknya survive dulu deh. Ya, ketika kita sudah bisa survive, ya setidaknya tidak mengalami masalah yang begitu signifikan, tapi setidaknya sudah mulai adanya di Indonesia juga sudah cukup menarik, PMI juga sudah mulai naik lagi, jadi artinya manufaktur di Indonesia sudah mulai optimis lagi. Jadi saya pikir ini sudah mulai kelihatan sedikit kemajuan, tetapi memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, memang mereka jauh lebih cepat. Tapi di satu sisi recovery di Indonesia, ya saya pikir sudah cukup baik. Peran pemerintah juga sudah cukup baik terhadap masyarakat di Indonesia, dan saya pikir dengan adanya pemulihan kesehatan ini sekali lagi akan menjadi kunci dari bagaimana kita bisa survive saat ini. Oke, pemulihan akhirnya bisa menjadi kunci untuk survive laporan keuangan ataupun earning season di kuartal 1. Tadi menurut Pak Audi setidaknya bisa menjadi basis untuk bisa bertahan begitu ya dari emiten-emiten yang kita tahu terdampak di tahun 2020 lalu. Baik, itu tadi sejumlah sentimen ataupun hal-hal yang bisa diperhatikan atau dicatat juga oleh para pemirsa dan juga investor. Lantas dengan tadi informasi yang juga sudah saya sampaikan sebelumnya Pak Audi terkait fenomena sell in May and go away. Kita tahu ini sudah di penghujung April dengan pergerakan indeks yang juga setiap harinya dinamikanya terlihat, nilai transaksi tidak begitu besar. Bagaimana dengan Mei nanti proyeksinya Pak Audi? Ya, kalau ini saya sudah cari data dari selama 20 tahun terakhir ya. Ini kalau kita bandingkan setidaknya dari tahun 2000-an sampai dengan saat ini, ya ini memang kalau kita average atau rata-ratakan, memang kenaikan di bulan Mei sampai dengan Oktober ini, atau yang biasanya kalau di luar negeri memang disebutnya sell in May and go away, ya karena mereka condongnya ini berawal dari luar negeri ya, di London. Memang ini adalah mereka waktunya libur musim panas. Tapi kan sekali lagi kalau secara histori 20 tahun terakhir memang betul kenaikan di bulan Mei sampai dengan Oktober itu selalu lebih rendah dibandingkan akhir tahun sampai dengan awal tahun berikutnya. Biasanya memang seperti itu. Kalau di average rata-rata 0,8% kenaikan di Mei sampai dengan Oktober, artinya para investor ini memang sedikit keluar atau hold di bulan-bulan seperti bulan Mei sampai dengan Oktober, tetapi nanti di akhir tahun ini mulai beli lagi atau sahamnya mulai naik lagi. Dan memang secara histori memang seperti itu. Tapi kalau saya lihat lagi ya di tahun 2020 ini justru malah berlawanan arah. Di bulan Mei justru kita mulai recovery ya. Jadi memang
kalau menurut saya tahun ini dengan tahun 2020 memang ini agak sedikit berbeda. Ya. Nah, kalau saya pikir jika memang ini bisa terjadi pun, ya ini kemungkinan besar, ya kemungkinan hanya tren jangka pendek saja, ya mungkin hanya sampai dengan Mei sampai dengan Oktober saja. Tapi recovery sekali lagi itu akan menjadi kuncinya, ya. Dan biasanya memang di November dan sampai dengan April itu ISG kita biasanya kecenderungan naik. Oke, jadi hanya tren jangka pendek saja. Tadi Pak Audi sudah cukup gamblang begitu ya menjelaskan sejumlah data terkait dengan pergerakan Mei dari tahun-tahun sebelumnya. Lantas, apa yang kemudian bisa disarankan kepada pemirsa begitu ya untuk menghadapi perdagangan di bulan Mei dan bagaimana kemudian proyeksi untuk IHSG dalam waktu dekat? Nanti Pak Audi kita sambung usai jeda dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.